Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Artanton, Unit Kerja SMP Negeri 1 Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 8. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kondisi geografi Indonesia, yaitu ini di materi bab 1 fase D kelas 8 dengan tujuan yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan letak geografis dan akibat yang ditimbulkannya. Di sini letak geografis Indonesia, tentu saja yang kita bahas adalah negara kita Indonesia. Letak wilayah Indonesia secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia sebelah utara dan benua Australia sebelah selatan. Dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan ada Samudra Hindia. Jadi di sini dari peta kita bisa melihat bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dalam bidang pelayaran maupun perdagangan. Sedangkan letak Indonesia secara astronomis, Indonesia berada di garis khatulistiwa yang melewati kota Pontianak, yaitu garis 0 derajat yang memotong Indonesia menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur. Pengaruhnya adalah Indonesia dilewati oleh angin muson barat yang bertiup di antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dan angin muson timur yang bertiup antara bulan April sampai bulan September. Angin muson barat mengakibatkan musim penghujan dan angin muson timur mengakibatkan musim kemarau. Nah, akibat dari letak geografis dan astronomi tadi, maka Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, di mana terjadi perbedaan 1 jam di antara bagian tersebut. Dan karena terletak di daerah tropis, maka akibat angin muson tadi terjadi 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Luas dan jumlah penduduk Indonesia mempunyai luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi, dan jika digabung dengan lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Dan menurut Badan Pusat Statistik terbaru tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,69 juta jiwa. Letak geologi Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan, lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke barat, dan lempeng Filipina yang juga bergerak ke barat. Jadi Indonesia terletak di antara 4 lempeng tersebut. Akibat dari pertemuan lempeng-lempeng tersebut, Indonesia terdiri dari banyak sekali gunung berapi, di mana ketika gunung berapi meletus mengakibatkan tanah di Indonesia itu sangat subur dan cocok untuk pertanian. Nah, karena adanya lempeng tersebut juga mengakibatkan Indonesia sering dilanda atau terjadi gempa bumi. Contoh yang paling mutakhir adalah atau paling besar adalah gempa bumi di Aceh tahun 2004. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia ada 2, yaitu batas lautan dan batas daratan. Untuk batas daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste, di mana Timor Leste dan Papua Nugini berada di daerah perbatasan timur dan Malaysia di utara. Sementara untuk laut sendiri berbatasan dengan Australia di selatan, perairan atau Laut Aru, Samudra Hindia, kemudian Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan juga Laut Sulawesi. Indonesia secara lautan juga berdekatan dengan India, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Singapura, dan juga negara Malaysia
Malaysia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak atau kurang lebih 17.000 pulau, baik yang tersebar dari Sabang di ujung Pulau Sumatera sampai dengan Kota Merauke yang berada di Pulau Papua. Sedangkan jumlah provinsi Indonesia sendiri saat ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Yang provinsi baru antara lain adalah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah. Itu adalah beberapa provinsi baru yang ada di Indonesia yang dulu 27 sekarang menjadi 38 provinsi. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.